Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Mimi di channel Bocah Indigo. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya admin akan membagikan sebuah cerita. Kali ini berjudul Sumbing Membuatku Merinding. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Namun sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, alangkah lebih baiknya lagi jika kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita ke inti ceritanya. Gunung Sumbing membuat banyak pendaki merinding. Ucap orang-orang yang belum pernah melakukan pendakian secara langsung ke Gunung Sumbing. Konon katanya, Gunung Sumbing terkenal dengan gunung yang dipenuhi oleh banyak setan dan hantu gentayangan. Gunung Sumbing merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Tengah setelah Gunung Slamet. Ketinggiannya mencapai 3.371 meter di atas permukaan laut. Gunung Sumbing berlokasi tepat di 3 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Magelang. Terdapat 5 jalur pendakian yang dapat dipilih untuk melakukan pendakian ke gunung ini. Di antaranya yaitu yang pertama jalur via Garung, via Cepit Karakan, via Mangli, Kaliangkrik, via Bawongso, dan yang terakhir adalah via Sipetung. Menurut penuturan banyak orang, Gunung Sumbing sangatlah populer dengan jalur dan trek pendakian yang sangat menguji mental dan juga tekad para pendaki. Dengan kondisi seperti ini, tentunya bagi pendaki junior ataupun pemula perlu adanya pengawasan dari pendaki-pendaki yang sudah lebih dahulu paham dengan medan yang ada di Gunung Sumbing. Namaku Rani. Saat pertama kali mendengar cerita mistis Gunung Sumbing, bulu kuduku merinding seketika. Namun ada rasa penasaran yang menyelimuti dadaku. Semenyeramkan apa sih Gunung Sumbing sampai banyak yang membicarakannya? Ucapku seorang diri. Aku terbiasa melakukan pendakian bersama teman-teman pecinta alam di kampusku. Aku juga kerap kali melakukan pendakian bersama teman-teman tongkronganku di rumah. Meskipun perempuan, aku dikenal dengan ketomboyannya. Aku lebih suka melakukan pendakian yang menantang dibandingkan harus menghabiskan waktu berlama-lama di mall ataupun kedai kopi. Sejak usiaku 15 tahun, ayahku sudah mengajarkanku bagaimana hidup mandiri. Dulu ia pernah mengajakku melakukan pendakian ke Gunung Andong di Magelang. Itu merupakan kali pertamaku. Sejak saat itu aku mulai terbiasa dengan dunia lepas. Di sisi lain aku juga belajar banyak tentang pendakian. Dari mulai bagaimana cara bertahan hidup di hutan, bagaimana cara menghadapi situasi mencekam saat pendakian, dan banyak hal-hal lain yang aku pelajari. Dari semua gunung yang ada di Jawa Tengah, Gunung Sumbing adalah salah satu gunung menantang yang belum pernah ku jamah. Oleh karena itu, aku berencana melakukan pendakian ke Gunung Sumbing bagaimanapun caranya. Bukan hanya sekedar untuk gaya-gayaan semata, melainkan aku ingin menguji ketahanan tubuhku dan nyaliku untuk naik ke sana. Akhir tahun pun tiba. Itu tandanya liburan semesteran sudah di depan mata. Aku pun merencanakan untuk melakukan pendakian ke sana, tepatnya di hari Kamis malam Jumat Kliwon. Aku mengajak salah seorang teman akrabku untuk pergi bersamaku mendaki Gunung Sumbing. Temanku itu bernama Rio, teman masa kecilku yang sudah sering melakukan pendakian bersama denganku. Namun selama ini kami belum pernah melakukan pendakian hanya berdua saja.
melainkan beramai-ramai bersama teman-teman yang lain. Aku pun berinisiatif untuk melakukan pendakian berdua bersamanya. "Rio, daki ke Sumbing yuk," ajakku. "Kapan?" tanya Rio. "Kamis nanti, mumpung sudah masuk libur semesteran," ucapku. "Siapa saja yang join?" tanya Rio. "Belum ada sih, aku baru aja ngajak kamu doang," ucapku. "Mau berdua aja?" tanya Rio. "Boleh sih, biar gak ribet kalau banyak orang," tanyaku. "Oke, ayo Kamis kita naik," ucap Rio. "Oke deh, sore nanti aku belanja perlengkapan logistik ya. Kamu siapkan perlengkapan ngecamp," ucapku. "Aman," ucap Rio. Aku pun langsung pergi ke pasar terdekat untuk membeli semua perlengkapan logistik yang akan aku bawa saat pendakian nanti, dari mulai makanan, minuman, bahkan sampai obat-obatan. Aku tidak ingin kekurangan logistik saat pendakian nanti, karena hal itu akan menyusahkan. Di sisi lain, Ria pun menyiapkan perlengkapan camp yang akan dibawa, seperti tenda, tikar, dan perlengkapan lainnya. Semua perlengkapan itu sudah ia miliki, sehingga ia tidak perlu bersusah payah untuk pergi meminjam semua perlengkapan yang dibutuhkan. Hari pendakian pun tiba. Sebelum aku berangkat ke Kabupaten Magelang menuju posko pendakian Gunung Sumbing, aku lebih dulu minta izin pada ibu dan bapak, akan tetapi tiba-tiba saja mereka tidak memberikan izin padaku. Tidak seperti biasanya. Padahal setiap kali aku akan melakukan pendakian, pasti bapak selalu mendukung niatku itu. Namun hal berbeda terjadi saat aku minta izin untuk pergi ke Gunung Sumbing. "Jangan pergi nak," ucap ibuku. "Benar kata ibu, kamu jangan pergi," ucap bapak. "Kok tumben sih? Bapak dan ibu nggak ngebolehin aku muncak. Biasanya bapak ibu support keinginan Rani," tanyaku. "Perasaan ibu nggak enak. Lagi pula, sekarang kan ibu lagi sakit-sakitan. Ibu khawatir saat kamu di atas gunung sana terjadi hal buruk pada ibu," ucap ibu. "Betul nak. Sebetulnya bapak tidak keberatan kamu melakukan pendakian seperti biasa. Hanya saja kondisi ibu saat ini itu tidak memungkinkan untuk kamu tinggal. Lagi pula, kamu kan anak satu-satunya di keluarga ini," ucap bapak. "Tapi pak, bu, semua perlengkapannya kan sudah siap. Bahkan Rio juga sudah mengemasi semua barang-barangnya. Tidak enak juga jika harus dibatalkan," ucapku. "Kamu bisa daki setelah ibu sembuh nak," ucap ibu. "Aku hanya sehari kok bu. Setelah itu aku langsung kembali pulang," ucapku. "Renungkan baik-baik nak. Perasaan ibu kamu tidak enak. Terlebih lagi saat ini ibu kamu sedang sakit. Apa kamu tega?" ucap bapak. "Kan ada bapak yang bisa jaga ibu selama Rani pergi," ucapku. "Tapi Ran," ucap bapak. "Ya udah pak, biarkan aja," ucap ibu lemas. Aku pun kemudian pergi dari kamar ibu dan memilih untuk bersiap-siap melakukan pendakian. Meskipun bapak dan ibu tidak memberikan izin, aku pun harus tetap melakukan perjalanan ini. Aku pun sempat berpamitan pada mereka, meskipun mereka tidak begitu ikhlas melihatku pergi melakukan pendakian. "Kita doakan aja pak, supaya anak kita tetap dalam kondisi baik," ucap ibu. "Anak kita emang benar-benar keras kepala bu," ucap bapak. "Ya udah biarin aja," ucap ibu. Sebenarnya aku tidak tega melihat ibu yang masih terbaring lemas, akan tetapi aku juga perlu waktu untuk diriku sendiri. Selama ini aku sudah sering merawat ibu dan saat ini aku ingin sekedar melepaskan penat di pundakku. Terlebih lagi perkuliahan yang harus kujalani setiap hari kerap kali membuatku pusing. Maka dari itu, liburan semester ini adalah waktu yang tepat untukku melepas penat dengan melakukan pendakian ke Gunung Sumbing. Rio pun sudah menghampiriku di rumah. Kami melakukan perjalanan menuju Magelang dengan menggunakan sepeda motor. Kami memilih lewat jalur yang melewati Kabupaten Salatiga, sebab menurut kami berdua, perjalanan dari Semarang menuju Magelang jika melewati Kabupaten Salatiga akan lebih cepat sampai.
Kami berangkat Kamis pagi tepat pukul 7. Baru saja kami masuk ke Kabupaten Salatiga. Hujan deras pun turun. Kami pun berteduh lebih dahulu di salah satu ruko yang berada di pinggir jalan. Tumben banget nih hujan deras di siang bolong, ucap Rio. Namanya juga akhir tahun, wajarlah hujan, ucapku. Kamu udah izin bapak ibu kan? Tanya Rio. Udah, tapi bapak ibu serasa berat melepasku, ucapku. Tumben banget mereka tidak begitu lega melepasmu mendaki. Biasanya mereka support, ucap Rio. Perasaan ibu katanya gak enak. Terlebih lagi saat ini ibu lagi sakit, ucapku. Mendengar pernyataan Rio pun mendadak diam, seperti ada suatu hal yang dipikirkannya. Aku pun tidak menanggapinya dengan serius. Rio pun mencoba untuk membuka obrolan kembali dengan menanyakan keyakinanku untuk melakukan pendakian ini. Kamu yakin mau naik tanpa izin orang tua? Tanya Rio. Yakinlah, kan kamu tahu sendiri kalau aku sangat suka melakukan pendakian. Lagian baru kali ini bapak dan ibu tidak setuju. Pasti aman-aman aja lah nanti, ucapku. Tapi kamu harus tetap hati-hati loh. Jangan menyepelekan restu orang tua, ucap Rio. Aku tahu mana yang terbaik untukku, ucapku. Ya udahlah kalau kamu tidak mau dengar, ucap Rio. Aku pun hanya terdiam saat Rio mengatakan hal-hal itu. Namun ini memang pilihanku. Aku sudah cukup dewasa untuk bisa menentukan pilihan hidupku sendiri. Lagian kan kali ini hanya pendakian tak lama juga, jadi bukan sesuatu hal yang buruk bagiku. Setelah menunggu beberapa waktu, tepat di pukul 10 hujan pun reda. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor. Namun hal aneh terjadi. Tiba-tiba saja Rio merasa motornya berat, tidak seperti sebelumnya. Kok motorku berat banget ya? Ucap Rio. Mungkin ban motor kamu kempes kali, ucapku. Rio pun kemudian mengecek ban motornya dan nyatanya ban motor tersebut baik-baik saja, tidak kempes atau lainnya. Ya sudahlah, mungkin itu hanya perasaan kamu aja, ucapku. Ya mungkin kali, ucap Rio. Kami pun melanjutkan perjalanan. Kami tidak sadar jika sejak dalam perjalanan ada sosok perempuan yang terus membersamai perjalanan kami. Aku orang yang cukup peka terhadap hal-hal yang berbau mistis. Namun aku tidak mampu berkomunikasi dengan mereka. Hanya saja aku bisa merasakan keberadaan mereka. Aku merasa ada sosok yang terus mengikuti perjalanan kami. Namun aku tidak ingin berpikiran buruk. Aku membuang pikiran-pikiran negatifku dan mengatakan bahwa sesuatu yang berbeda tersebut hanyalah perasaan Rio semata. Di sepanjang perjalanan aku merasakan kehadirannya. Namun aku tidak tahu maksud sosok itu terus mengikuti perjalanan kami. Selama sosok itu tidak mengganggu, aku tidak akan mengusiknya ataupun memberitahukan hal ini pada Rio. Aku dan Rio memilih untuk melakukan pendakian Gunung Sumbing via Mangli, Magelang. Jalur Mangli ini sangat jarang didaki, padahal jalur Mangli ini adalah jalur terpendek ketimbang 4 jalur lainnya. Gunung Sumbing juga terkenal dengan jalur yang cukup menantang. Walaupun jalur Mangli sangat pendek, view sepanjang jalur tidak akan kalah dengan 4 jalur lainnya. Oleh karena itu kami sangat tertarik untuk melakukan pendakian via Mangli. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya kami pun sampai di base camp Mangli, Magelang. Istirahat dulu yuk sebelum naik, ucap Rio. Siap, ucapku. Kami pun kemudian mampir ke sebuah warung dan menyantap mie instan di sana. Tiba-tiba saja ibu pemilik warung itu menghampiri kami berdua. Kalian datang bertiga? Tanya pemilik warung. Enggak kok bu, kami berdua, ucapku. Itu sih, yang perempuan di ujung siapa? Tanya pemilik warung. Biasa bu, ucapku sembari senyum. Aku sadar jika sosok itu masih terus membersamai kami hingga sampai di base camp. Namun pertanyaan dari pemilik warung membuat Rio bertanya-tanya. Namun aku berusaha untuk mengalihkan perhatiannya. Paling ibu itu hanya bercanda. Jangan terlalu dipikirkan, ucapku. Masa sih cuma bercanda? Tanya Rio. Kamu takut ya? Ucapku menggoda. Enggak dong, biasa aja kok, ucap Rio.
Rio pun terlihat berusaha santai dan tidak mengindahkan ucapan ibu pemilik warung itu. Aku pun mengajak Rio bercanda gurau untuk menetralisir keadaan. Saat ini jam menunjukkan pukul 2 siang. Aku pun kemudian mengajak Rio untuk memulai pendakian ke Gunung Sumbing. Rio pun kemudian bersiap-siap untuk mengemas barang-barangnya. Sebelum kami melanjutkan perjalanan, aku lebih dulu menghampiri ibu pemilik warung. Ada suatu hal yang ingin kutanyakan padanya. "Kamu di depan dulu ya Rio, aku mau ke belakang sebentar," ucapku. "Oke siap, aku tunggu di depan ya," ucap Rio. "Oke," ucapku. Aku pun mendekat ke arah ibu pemilik warung dan mulai menanyakan tentang sesuatu yang dilihatnya. "Ibu tadi lihat perempuan tak jauh dari tempatku duduk," tanyaku. "Benar nak, perempuan itu terus menatapmu, kamu tidak merasakan itu?" tanya ibu pemilik warung. "Saya merasakannya bu, semenjak masih dalam perjalanan kemari, tapi aku hanya bisa merasakan keberadaannya, namun tidak bisa melihat ataupun berkomunikasi dengan dia bu. Sosok itu mengikutiku hingga kemari," ucapku. "Nak, lebih baik kamu urungkan niat kamu untuk naik deh," ucap ibu pemilik warung. "Kenapa bu? Bukannya sosok itu tidak akan mengganggu?" tanyaku. "Salah satu tanda adanya mara bahaya adalah diikuti sosok sepertinya nak. Meskipun dia tidak mengganggu, akan tetapi itu adalah sebuah pertanda," ucap ibu pemilik warung. "Ibu saya biasa melakukan pendakian, jadi saya tahu betul kalau sosoknya tidak akan mengganggu pendakian kami bu," ucapku. "Nak, ingat, tiap gunung itu memiliki kondisi ataupun situasi yang berbeda satu sama lain. Lebih baik kamu pulang," ucap ibu pemilik warung. "Enggak bu, saya dan teman saya sudah sampai di sini jauh-jauh kok. Kalau gitu saya permisi bu," ucapku. "Hati-hati ya nak," ucap ibu pemilik warung. Aku pun kemudian meninggalkan ibu pemilik warung itu dengan raut wajah sedikit kesal karena peringatan yang disampaikan oleh ibu pemilik warung itu. Aku tidak percaya dengan apa yang diucapkannya. Aku pun kemudian bergegas untuk menghampiri Rio di depan warung. "Udah ngobrolnya?" tanya Rio. "Udah." "Ngobrolin apa sih? Kamu sampai kesal gitu?" tanya Rio. "Bukan apa-apa kok, yuk jalan," ucapku. "Ya udah," ucap Rio. Aku dan Rio pun kemudian bergegas untuk menuju base camp pendaftaran. Kami mendaftarkan diri kami berdua tepat di pukul 3 siang. Kami pun kemudian mulai melanjutkan perjalanan. Di hari itu tidak banyak yang melakukan pendakian. Mungkin karena bukan weekend, jadi tak banyak yang melakukan pendakian ke Gunung Sumbing. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 masih sangat ringan. Medan berupa jalan setapak seperti yang digunakan warga setempat, berupa batu-batu yang disusun dengan melewati ladang milik warga. Pos 1 ditandai dengan batas antara ladang warga dengan hutan. Saat di dalam perjalanan, sosok yang mengikuti kami sudah tidak lagi aku rasakan. Sepertinya dia tidak lagi membersamaiku. Aku pun merasa sangat lega karena dia tidak lagi mengikutiku. Syukurlah kalau dia tidak lagi ikut, ucapku dengan lirih. Aku semakin bersemangat karena sosok itu sudah tidak ada. Itu artinya firasat buruk yang dirasakan ibuku dan ibu pemilik warung itu tidaklah benar. Semua pasti akan baik-baik saja tanpa ada yang harus kukhawatirkan. Cuaca sore itu pun sangat dingin karena sebelumnya telah turun hujan. Selain itu juga jalanan cukup licin. Aku dan Rio pun berjalan dengan sangat hati-hati agar kami tidak tergelincir. Saat perjalanan menuju pos pertama, ada 2 rombongan lain yang melakukan perjalanan bersama kami. Sehingga perjalanan menuju pos pertama cukup ramai, meskipun tidak seramai weekend. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang tanpa adanya gangguan sosok perempuan yang sebelumnya mengikuti kami, akhirnya aku dan Rio bisa sampai di pos 1. Sebenarnya perjalanan menuju pos pertama dapat dilalui dengan menggunakan ojek.
Kami hanya perlu membayar kurang lebih 20-30 ribu untuk bisa sampai di pos pertama tanpa harus berjalan kaki. Namun kami berdua ingin merasakan melakukan pendakian tanpa bantuan kendaraan ataupun lainnya. Saat kami sampai di pos 2, kami pun memutuskan untuk beristirahat lebih dulu di sana. Aku mengeluarkan minuman dan sedikit cemilan untuk sekedar melepas dahaga dan lapar. Selang beberapa menit kemudian aku seperti mencium bau amis yang lokasinya tak begitu jauh dari pos pertama. "Kamu nyium bau amis gak?" tanya aku pada Rio. "Enggak kok." "Emang kenapa?" tanya Rio. "Aku nyium bau amis kayak darah seger gitu," ucapku. "Tapi aku gak nyium apapun," ucap Rio. Aku pun kemudian mencoba mencari sumber bau tersebut. Namun aku tidak melihat ada hal aneh yang mencurigakan. Tidak ada hewan mati juga atau sejenisnya. Apakah ini ada kaitannya dengan hal gaib? Tanyaku dalam hati. Namun aku mencoba menepis pikiran-pikiran buruk itu. Mungkin saja itu beneran bau amis yang berasal dari hewan mati. "Langsung jalan aja yuk. Aku udah gak nyaman," ucapku. "Kenapa emangnya?" tanya Rio. "Aku sudah gak nyaman aja. Ayo jalan," ucapku. "Ya sudah, ayo," ucap Rio. Kami berdua pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju pos kedua. Perjalanan dari pos pertama menuju pos kedua memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanan menuju pos 2 jarang ditemui penunjuk arah, karena memang jalur ini sangat jarang digunakan oleh para pendaki. Trek menanjak tanpa ampun dan jarang sekali ditemukan jalan landai. Di sekeliling jalan menuju pos 2 dikelilingi hutan pinus yang seakan-akan tidak ada habisnya. Hari pun sudah beranjak sore, jam menunjukkan pukul 5 lebih. Itu artinya waktu maghrib akan segera tiba. Dalam perjalanan ini kami benar-benar berdua. 2 rombongan lainnya entah kemana. Kami berpisah saat di pos pertama. Dan sepertinya mereka langsung melanjutkan perjalanan tanpa adanya jeda. Meskipun sepanjang perjalanan sangat jarang menemukan petunjuk arah, namun aku percaya Rio akan selalu mengarahkanku pada jalan yang benar. Sebab ia sudah 2 kali melakukan pendakian Gunung Sumbing via Mangli, berbeda denganku. Baru setengah jam menempuh perjalanan, aku merasa ada angin kencang yang menerpa, hingga ketika saja membuatku merinding. Angin itu tidak besar, namun langsung menghantam sanubariku. "Kok aku dadak merinding ya?" ucapku. "Hanya perasaanmu saja kali," ucap Rio. "Bukan, tadi ada angin kencang yang menerpa ke tubuhku, dan seketika saja bulu kuduku merinding tanpa arah," ucapku. "Mungkin karena cuaca dingin," ucap Rio mencoba meyakinkanku untuk tetap berpikiran positif. "Gak mungkin. Emang kamu gak ngerasa ada angin bertiup gitu?" tanya aku. "Enggak," ucapnya. Hal aneh apa lagi yang harus aku alami sepanjang pendakianku ke gunung-gunung lain? Aku belum pernah mengalami hal-hal janggal yang terjadi secara berturut-turut seperti ini. Aku merasa merinding padahal belum sampai di puncak Sumbing. "Kamu harus tetap positive thinking," ucap Rio. "Akan aku coba," ucapku. Meskipun aku berusaha untuk menutupi kebingunganku tentang hal janggal yang terus berdatangan, namun aku berusaha untuk tetap bersikap tenang. Sebab aku tidak ingin Rio memandangku lemah hanya karena takut akan hal-hal yang bersifat mistis. Aku pun kemudian melanjutkan perjalananku menuju pos kedua. Aku mencoba untuk tidak memikirkan kembali hal-hal aneh yang kualami saat perjalanan ini. Tak lama setelahnya, waktu maghrib pun tiba. Aku tidak bergegas untuk menunaikan sholat. Aku dan Rio malah mempercepat laju langkah kami. Kini langit berubah menjadi gelap. Tak ada suara pendaki lain yang saling bercengkrama. Suasana benar-benar sunyi dan senyap. Hingga akhirnya aku mendengar teriakan seorang perempuan memanggil namaku. "Rani!" panggil perempuan itu. Aku pun langsung menoleh ke arah belakang. Benar saja ada sosok perempuan yang berusia tak jauh dariku datang mendekat ke arahku. Dia mengenakan pakaian pendaki seperti pada umumnya. Namun anehnya, dia sama sekali tak membawa peralatan pendakian
ataupun membawa keril. Dia benar-benar berjalan tanpa adanya barang di genggaman tangannya. "Rani bukan?" tanya perempuan itu. "Benar, kamu siapa ya?" tanyaku. "Dulu kita pernah ketemu saat mendaki di Sindoro, kamu ingat?" tanya perempuan itu. "Maaf, aku mungkin sedikit lupa karena aku bertemu banyak orang saat mendaki," ucapku. "Kita dulu pernah ngobrol bareng loh, tapi karena sudah lama jadi pasti kamu lupa. Aku Arini, semoga kamu ingat ya setelah ini," ucap perempuan itu. "Oke, aku bakal ingat nama kamu, Arini," ucapku. "Kita akan bareng-bareng terus di perjalanan ini," ucap perempuan yang bernama Arini itu. "Kamu gak bawa perlengkapan apapun?" tanyaku. "Gak, Ran. Sumbing itu sudah seperti rumahku, jadi tidak perlu membawa perlengkapan apapun, sebab tidak akan terjadi suatu hal buruk selama aku tetap di Sumbing," ucap perempuan itu. Sebenarnya aku kurang paham dengan maksud ucapannya itu. Bagi Arini, katanya Sumbing sudah menjadi rumahnya, sehingga rasanya ia tidak perlu membawa apapun saat datang ke Sumbing. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan maksud tersirat dari perkataannya itu. Apakah ia sudah terlalu sering datang ke Sumbing sehingga ia menyebutnya bahwa Sumbing adalah rumahnya? Atau bahkan ia benar-benar menetap di Sumbing? Jika menetap, rasanya tidak mungkin ada manusia yang menetap di Gunung Sumbing. Kondisinya tidak memungkinkan untuk dijadikan tempat tinggal. Aku pun kemudian mencoba untuk menepis pemikiran-pemikiran burukku itu. Mungkin aja Arini memang sangat gemar melakukan pendakian ke Sumbing, makanya ia sendiri menyebut Sumbing sebagai rumahnya. "Kamu gak curiga tentang siapa dia?" ucap Rio. "Enggak kok, dia terlihat baik," ucapku. "Kalau dia bukan manusia?" tanya Rio. Aku pun hanya terdiam tanpa berucap apapun. Ada benarnya juga ucapan Rio. Jika Arini memang benar bukan manusia, lalu untuk apa dia mendekat ke arahku dan Rio? Apakah ada sesuatu yang dia perlukan? Atau ada lainnya? "Aku boleh bareng kalian gak?" ucap Arini. Boleh," ucapku terbata-bata. "Kamu harus tetap jaga jarak dengannya," bisik Rio padaku. "Iya, aku yakin dia manusia kok," ucapku. "Tapi aku gak yakin," ucap Rio lirih. "Kalian bisik-bisik apa?" tanya Arini. Bukan apa-apa kok," ucapku. "Yuk jalan," ucap Arini. Kami pun kemudian melanjutkan perjalanan bertiga. Rio tetap memintaku untuk berjaga jarak dengan Arini. Dia belum sepenuhnya percaya bahwa Arini adalah manusia, sebab dari apa yang diucapkan Arini dan juga penampilannya, semuanya seakan bertolak belakang. Perjalanan menuju pos kedua tinggal 10 menit lagi. Artinya tidak lama lagi kami pun akan sampai di pos kedua. Aku dan Rio kini jalan bertiga bersama Arini, sosok perempuan misterius yang tidak tahu berasal dari mana namun ingin ikut bersama kami. Di sepanjang perjalanan Arini tidak henti-hentinya menceritakan hal-hal janggal yang ada di Gunung Sumbing, tentang siapa saja yang pernah meninggal di Sumbing ataupun kisah-kisah misterius yang belum terpecahkan di Gunung Sumbing. Dia layaknya Canayang yang tahu segalanya. Karena hal itulah Rio semakin curiga bahwa Arini benar-benar bukan manusia, melainkan makhluk lain. Namun aku tak sepenuhnya bisa percaya dengan Rio. Di Sumbing banyak kasus kematian misterius. Mereka bilang karena hipotermia ataupun jatuh tergelincir. Padahal sih penyebab aslinya bukan itu, ucap Arini. "Maksud kamu?" tanya aku. "Gunung Sumbing selalu bisa membuat orang bergeming. Mereka mati karena memang mereka pantas untuk mati. Mereka tak patuh dan bersikap seenaknya," ucap Arini. "Kok kamu tahu betul sih tentang hal-hal seperti itu?" tanya Rio. "Kebetulan aja, aku tahu banyak hal. Mau aku ceritain salah satu pendaki wanita yang tewas dan tidak ditemukan di Gunung Sumbing gak?" ucap Arini.
Emangnya ada? Tanyaku. Tentu ada, ucap Arini. Arini pun menceritakan sebuah kisah janggal yang menimpa seorang pendaki perempuan yang tewas mengenaskan di Gunung Sumbing. Ia mengatakan bahwa alasan utama perempuan itu tewas bukan karena sakit hipotermia seperti berita yang beredar, melainkan perempuan itu melakukan tindakan asusila di gunung ini bersama dengan pacarnya. Mereka melakukan tindakan tersebut di salah satu pos yang dekat dengan puncak Sumbing. Hingga sesaat setelahnya, perempuan itu pun mengalami hal janggal. Seluruh tubuhnya menggigil tak beraturan, bahkan saat menggigil pakaiannya miliknya belum sepenuhnya ia kenakan. Penghuni Sumbing marah karena sikap yang dilakukan oleh dua sejoli itu. Hingga tak lama dari rasa sakit yang dideritanya, perempuan itu akhirnya meninggal mengenaskan dalam kondisi tubuh yang sudah mulai membiru akibat menggigil yang tak kunjung reda. Sementara lelaki yang bersamanya mengalami trauma yang cukup dalam hingga ia kini dirawat di rumah sakit jiwa. Kok kamu tahu sampai sedetil itu? Tanya Rio. Tentu, sebab Sumbing itu adalah rumahku. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengusik rumahku, ucap Arini. Tapi kamu hanyalah pendaki, sama seperti kami dan tidak mungkin kamu tahu semua hal tentang Sumbing. Kecuali, ucapku. Kecuali apa? Kecuali aku penghuni Sumbing, ucap Arini sembari melempar tawa. Bukan itu maksudku, ucapku. Lalu apa? Tanya Arini. Sudah, lupakan, ucapku. Kami tetap melanjutkan perjalanan hingga akhirnya kami sampai di pos kedua. Aku pun minta ke Rio agar bisa istirahat lebih dulu. 1 jam perjalanan benar-benar melelahkan, namun aku tidak melihat raut wajah lelah dari Arini. Dia seakan-akan tidak merasakan lelah sedikit pun, bahwa wajahnya terlihat segar. Kita nggak boleh terlalu lama berhenti, tidak baik, ucap Arini. Kenapa? Tanya aku. Takut ada yang marah, ucap Arini. Aku pun terdiam setelahnya dan mulai melirik ke arah Rio. Aku menatap Rio dengan tatapan yang sangat tajam, seolah-olah ingin memberitahukan bahwa sosok perempuan yang saat ini bersama kami bukanlah manusia sesungguhnya, seperti kecurigaan Rio. Namun aku tidak memiliki bukti untuk mengutarakan pernyataan itu. Kalau kamu mau duluan, boleh aja, silakan, ucapku. Enggak kok, aku kan akan selalu membersamai perjalanan kalian, ucap Arini. Semua sikap yang keluar dari diri Arini benar-benar memunculkan kecurigaan antara aku dan Rio. Di satu sisi, aku melihat Arini benar-benar nyata adanya. Tapi di sisi lain aku merasa semua sikap Arini yang dilakukan oleh Arini adalah sebuah kekeliruan. Aku pun hanya bisa diam. Seakan termakan omongan Arini, kami berdua pun tidak mengelak hal apapun yang diucapkan olehnya. Hingga saat kami ingin melanjutkan perjalanan menuju posko ketiga, Arini mengajak kami ke sebuah arah pendakian yang menurutnya akan lebih cepat dibandingkan jalur biasanya. Kalian mau cepat sampai puncak gak? Tanya Arini. Iyalah, emangnya kenapa? Tanya aku. Ikuti aku tahu loh jalur pintas yang bisa membawa kalian untuk cepat sampai ke puncak, ucap Arini. Yakin ada? Bukannya tak ada jalur lain selain jalur utama ini? Tanya Rio. Tenang, ayo ikuti aku, ucap Arini. Kami pun kemudian mengikuti langkah kaki Arini. Jalan yang seharusnya lurus, Arini pun mengalihkan dengan berbelok ke arah kiri. Kami pun mengikutinya tepat di belakang dia. Awalnya jalanan yang ditunjukkan oleh Arini nampak biasa dan seperti jalur pendakian pada umumnya. Namun semakin dalam kami melangkah, kami mulai masuk ke dalam hutan tanpa jalur. Benar-benar semak belukar dan pepohonan yang terlihat seperti belum terjamah oleh siapapun. Jalannya benar ke sini? Tanya Rio ke Arini. Benar, tenang aja deh, kita gak bakal nyasar kok, ucap Arini. Tapi ini udah benar-benar jalan asing loh. Bahkan tidak ada jalur pendakian sebelumnya. Tempat ini seakan-akan belum terjamah oleh siapapun, ucapku. Mendengar ucapan Rio, Arini hanya bisa tertawa kencang dan begitu lepas. Aku dan Rio semakin curiga dengan sikap Arini itu.
Anehnya saat kami semakin masuk ke tempat itu, aku mendengar suara lirih gamelan. Rio, kamu dengar suara gamelan gak? Tanya aku. Dengar, lirih banget bukan? Ucap Rio. Bener, kita di mana ini? Tanya aku. Harusnya sih kita jangan ikuti dia, ucap Rio. Kalian kok berhenti? Tanya Arini. Enggak, ucapku. Aku dan Rio benar-benar memperlambat langkah kaki kami berdua. Kami hanya ingin berjarak dengan Arini hingga ia tak sadar. Saat ia mulai tidak sadar, aku akan mengajak Rio untuk lari dari tempat ini dan kembali ke jalur asal. Sebab semakin dalam kita berdua masuk ke dalam jalur tersebut, maka kita tidak akan pernah lepas darinya. Saat dia lengah, kita harus pergi dan kembali ke jalur awal, ucapku. Kini kamu percayakan sama ucapanku, ucap Rio. Percaya, ucapku. Semakin dalam langkah kami, suara gamelan yang semua lirih semakin jelas terdengar. Gamelan itu seperti sedang mengiringi pentas, entah pentas wayang orang, wayang golek, ataupun wayang kulit. Aku sendiri tidak begitu paham. Di sisi lain, Arini terus menceritakan hal-hal yang diketahui tanpa henti. Aku dan Rio pun memiliki kesempatan untuk bisa lari dari pandangan Arini. Kami pun memiliki kesempatan itu. Kami pun mulai berjalan mundur dan mencoba menghindar dari pandangan Arini. Namun anehnya saat kami berbalik arah, kami melihat banyak rumah warga terjejer rapi di tempat itu. Namun semua rumah terbuat dari kayu, sama persis seperti rumah-rumah zaman dulu. Anehnya, semua penghuni rumah itu bersikap dingin, bahkan tidak ada satupun yang tersenyum. Kita terjebak, ucap Rio. Apa yang harus kita lakukan, Rio? Tanya aku. Berserah diri adalah jalan satu-satunya, Ran, ucap Rio. Tapi aku tidak ingin menyerah gitu saja, ucap Rio. Kita harus cari cara, ucap Rio. Kami berdua pun mencoba mencari jalan keluar. Di sisi lain, Arini pun secara tiba-tiba datang ke arah kami. Dengan tatapan yang begitu tajam, nampak ada rasa marah yang menyelimuti diri Arini. Dia seolah-olah menahan kami untuk pergi mencari jalan keluar. Namun aku dan Rio terus menghindar darinya. Namun lagi dan lagi, ia berhasil mengejar kami dan selalu berada tepat di hadapan kami. Kalian mau kemana? Tanya Arini. Kamu bukan manusia, ucapku. Kata siapa? Aku akan membawa kalian ke tempat yang sempurna, ucap Arini. Tolong jangan terus ganggu kami, ucap Rio. Aku itu tidak mengganggu kalian. Aku membantu kalian, ucap Arini. Tapi kamu telah membawa kami ke tempat yang tidak semestinya, ucapku. Aku membawa kalian ke tempat yang benar, ucap Arini. Aku dan Rio pun kemudian berlari semampu kami untuk menghindar dari sosok Arini. Kini aku benar-benar percaya dengan kecurigaan Rio. Arini bukanlah manusia melainkan jin pengganggu manusia. Kita harus bisa keluar dari tempat ini, Rio, ucapku. Yuk, kita harus bergegas, ucap Rio. Tiba-tiba saja Arini berhenti mengejar kami. Entah apa yang terjadi dengannya, ia benar-benar berhenti tanpa adanya sebab. Kejadian ini benar-benar di luar nalar manusia. Namun kejadian ini benar-benar nyata adanya. Sosok perempuan yang datang dengan wajah datarnya mengatakan bahwa ia tahu jalan yang cepat dan sesuai. Namun nyatanya ia malah membawa kami berdua ke tempat yang tidak semestinya, membuat kami nyasar dan mengalami hambatan. Kini kami harus benar-benar mencari jalan keluar. Kami berdua tidak ingin terjebak selamanya di tempat yang entah kami sendiri pun tidak tahu. Benar-benar menyeramkan, ucapku. Maka dari itu kita jangan mudah terkecoh dengan sosok lain yang ada di gunung ini, ucap Rio. Tapi dia itu benar-benar nyata, Rio, ucapku. Kita benar-benar harus hati-hati dalam perjalanan ini, Ran, ucap Rio. Ya Rio, sekarang aku ngikut kamu aja, ucapku. Oke, ucap Rio. Kami berdua pun kemudian mencari jalan keluar dengan mengingat-ingat jalan awal sebelum kami tersesat di tempat ini. Bukannya sampai di pos ketiga, kita harus malah terjebak lebih dulu di tempat yang begitu asing untuk kami berdua. Kami pun berjalan dan mulai berputar-putar di tempat yang sama hingga lebih dari 3 kali. Aku capek, ucapku. Kita istirahat dulu. Setelahnya kita bisa mencari jalan keluar lagi, ucap Rio. Semoga kita lekas menemukan jalan keluar ya, ucapku. Amin ya Allah, ucap Rio.
Aku pun kemudian mengeluarkan air mineral milikku dan mulai meminumnya untuk melepas dahaga. Rio pun melakukan hal yang sama sepertiku. Jika kita terjebak terus-menerus di sini, bagaimana nasib kita? Tanya Rani. Kita harus yakin kalau kita bisa keluar dari jalur ini, ucap Rio. Tak lama setelah itu aku melihat sekumpulan burung di atas kepalaku dan Rio. Aku pun langsung terdiam. Apakah sekumpulan burung itu adalah sebuah petunjuk untukku dan juga Rio? Rio, mereka datang. Sepertinya kita akan selamat, ucapku. Kamu yakin mereka datang untuk menolong kita? Tanya Rio. Aku yakin, bahkan sangat yakin, ucapku. Kita harus mencari perhatian mereka, ucapku. Aku pun kemudian berteriak-teriak memanggil burung-burung itu agar mereka melihat keberadaan kami berdua. Kami harus meminta perhatian darinya agar mereka bisa membawa kami keluar dari jalur sialan ini. Aku pun berinisiatif untuk mengikuti arahnya terbang. Siapa tahu dengan demikian aku dan Ria bisa menemukan jalan keluar dari jalur pendakian ini. Benar saja, saat sekelompok burung itu terbang ke arah timur, aku coba mengikutinya. Ayo, ikuti langkah terbangnya burung-burung itu, ucapku. Kamu yakin? Tanya Rio. Yakin banget, ucapku. Tapi kalau dia terbang ke arah yang salah bagaimana? Tanya Rio. Setidaknya kita sudah usaha yang terbaik, ucapku. Setelah itu Rio tidak bertanya lebih jauh lagi. Seluruh teman-temannya seakan sadar bahwa Rio sedang tidak ingin diganggu oleh siapapun, sehingga sikapnya cukup dingin untuk semuanya. Ran, lihat. Sepertinya arah terbang itu mengarah ke arah yang benar, ucap Rio. Kan bener kan? Ayo kita segera ikuti dia, ucapku. Akhirnya setelah mengikuti jalur terbang sekelompok burung itu, aku dan Rio pun sampai di pos kedua, tempat di mana kita masuk ke dunia tersebut sebelum tersesat yang kami rasakan saat ini. Alhamdulillah kita bisa kembali, ucapku. Beneran? Padahal pikiranku udah kemana-mana loh, ucap Rio. Banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil, ucapku. Tapi kamu gak apa-apa kan? Tanyaku memastikan. Aku gak apa-apa kok. Aku dan Ria pun memutuskan untuk berhenti sejenak sebelum melanjutkan ke pos ketiga. Pendakian menuju pos 3, nanti kami akan melewati sebuah pertigaan. Jangan sampai kami berdua memilih pertigaan yang salah. Kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Kamu yakin mau lanjut? Tanya Rio. Yakinlah, kita udah menghabiskan banyak, jangan sampai mundur gitu aja, ucapku. Kita tidak akan mundur Rio, kita harus sampai puncak, ucapku lagi. Kami pun sepakat meskipun nanti kami sampai di puncak dengan kondisi cuaca yang bagus. Kami pun berpikir untuk tidak lagi mengindahkan omongan siapa saja yang tiba-tiba datang dan meminta bantuan. Saat kami berdua jalan, tiba-tiba saja bayangan sosok Arini datang dan terlihat di kelopak mataku. Namun hal tersebut hanya bisa dilihat olehku, tidak dengan Rio. Aku pun memintanya pergi. Mau apa kamu? Pergi, ucapku. Aku akan membawamu, ucap lirih sosok Arini. Tidak, kita beda, ucapku. Kamu kenapa? Tanya Rio curiga. Dia datang lagi, ucapku gemeteran. Dia siapa? Tanya Rio. Arini, ucapku. Di mana dia? Tanya Rio. Dia membayangiku dengan berada di tepat di depan mataku, ucapku. Tapi dia tidak pernah datang padaku, ucap Rio. Ya sudahlah, kita harus segera hilangkan wajah Arini itu dari ingatan kita, ucapku. Perlahan-lahan aku mulai menghapus bayangan sosok Arini, dan benar saja saat aku sudah benar-benar optimis dia hilang. Dia akhirnya benar-benar hilang. Kini aku dan Rio pun bisa melanjutkan perjalanan kembali tanpa harus takut kedatangan sosok Arini. Di tengah perjalanan menuju pos 3, karena aku dan Rio sudah terlalu lelah, kami pun memutuskan untuk beristirahat lebih dulu. Kami duduk tak beraturan di dekat pohon di jalur pendakian. Kami pun mengambil air di dalam tas dan mulai meminumnya. Kami benar-benar kelelahan. Tak lama kemudian terlihat rombongan pendaki lain yang hendak melewati kami. Mereka menyapa kami. Berdua aja mas mbak? Tanya salah seorang pendaki. Iya bang, ucapku. Kok kalian kelihatan lelah banget, kenapa? Tanya pendaki itu. Kami tersesat bang, ucapku. Disesatkan sama makhluk halus? Tanya pendaki itu.
Kok abang tahu? Ucap Rio. Saya sudah sering mendaki ke sini mas, Mbak. Ada beberapa hal yang saya juga ketahui, ucap pendaki itu. Bang, boleh nggak kalau kita join bareng kalian? Tanyaku. Boleh-boleh, ucap pendaki itu. Aku tak sengaja meminta bergabung dengan para pendaki yang berjumlah 3 orang itu, sebab aku tidak ingin kejadian sebelumnya menimpa kami lagi. Terlebih lagi, aku belum pernah melakukan pendakian ke Sumbing sebelumnya. Aku pun yakin jika Rio sependapat denganku. Terima kasih banyak ya bang, ucapku. Tapi kalian harus ingat, jika mau gabung bareng kita, jangan pernah sekalipun melakukan tindakan yang tidak baik atau berucap yang tidak semestinya. Sebab kita berada di gunung, ucap pendaki itu. Iya bang, kami tidak mungkin melakukan hal-hal yang aneh kok, ucapku. Ya sudah, kalau kalian sudah selesai beristirahat, kita lanjut perjalanan ke pos 3, ucap para pendaki itu. Saat di perjalanan aku sembari berkenalan dengan ketiga pendaki itu. Leader mereka bernama Wawan, sementara kedua lainnya bernama Adi dan Fajar. Kini kami pun melakukan pendakian berlima. Ada sedikit rasa lega setelah kami berdua bisa bergabung dengan mereka, sebab sangat terlihat dari sikap mereka jika mereka terbiasa melakukan pendakian dan beberapa kali naik ke Gunung Sumbing. Aku benar-benar merasa aman. Kami pun mulai melanjutkan perjalanan. Saat di tengah perjalanan aku seperti mendengar suara lelaki yang memanggil namaku. Suaranya sangat mirip dengan suara bapak. Rani, ucap suara itu. Aku pun tidak langsung menoleh saat itu, sebab suara itu benar-benar lirik. Aku hanya memastikannya pada Rio. Rio, kamu dengar suara lelaki yang manggil-manggil aku enggak? Tanyaku. Enggak kok, aku enggak dengar apapun, ucap Rio. Ya udahlah, mungkin aku salah dengar, ucapku. Aku pun tak mengindahkan panggilan itu dan terus melanjutkan perjalanan. Namun tak lama setelahnya panggilan itu pun terdengar lagi, dan sekarang suara itu semakin keras terdengar olehku. Rani, ucap suara itu. Dia memanggil namaku lagi, Rio, ucapku. Udah irukan aja, ucap Rio. Tapi, ucapku. Bang Wawan pun mendengar suaraku yang sedang berbisik dengan Rio sedari tadi. Ada apa? Tanya Bang Wawan. Ada lagi yang panggil nama aku bang, ucapku. Jangan tengok ke belakang, ucap Bang Wawan. Aku benar-benar merasa aneh saat Bang Wawan mengatakan tidak boleh menoleh ke belakang. Entah apa yang akan terjadi jika aku tetap nekat untuk menoleh ke arah belakang.